Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan terkait tugas besar kami, yaitu pada mata kuliah PPM, dengan judul Analisis Total Quality Control pada pengendalian kualitas kain daur ulang menggunakan metode Seven Basic Tools, FTA, dan FMEA pada Pebble Indonesia. Dengan anggota kelompoknya, saya sendiri yaitu Rahmanur Aini dengan MPM 23063. Saya Muhammad Daniel Sandi dengan NPM 23143. Saya Yohana Priscila Nababan dengan NPM 23145. Kemudian dilanjut pada bab satu yaitu pada pendahuluan, terdapat latar belakang yaitu perkembangan industri menuntut perusahaan menghasilkan produk berkualitas agar bersaing, di mana kualitas dipahami sebagai kesesuaian produk terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan, sehingga pengendalian kualitas menjadi aspek vital dalam memastikan proses produksi berjalan sesuai standar dan meminimalkan penyimpangan yang dipengaruhi oleh faktor operator, bahan baku, dan mesin. Pebble ini sebagai perusahaan pengelola limbah tekstil menghadapi permasalahan konsistensi kualitas kain daur ulang yang ditandai dengan munculnya cacat berupa benang terurai, motif tidak seirama, dan tepikan yang bergelombang yang menurunkan dimensi kualitas produk, sehingga diperlukan tindakan korektif berbasis pengendalian kualitas untuk mencegah kerugian berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan TQC dengan metode Seven Basic Tools untuk memetakan permasalahan, FTA untuk mengidentifikasi akar penyebab kegagalan secara sistematis, secara failure mode and effect analysis atau FMEA untuk menilai tingkat kegagalan melalui perhitungan risk priority number atau RPN. Tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi penyebab kegagalan produk dan menentukan prioritas perbaikan yang paling krusial. Sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar tindakan korektif dan preventif guna meningkatkan kualitas produk, mengurangi risiko cacat berulang, serta menekan biaya operasional akibat ketidaksesuaian mutu. Kemudian untuk rumusan masalah, bagaimana pendekatan TQC sebagai upaya meminimalisasi risiko kerusakan produk air daur ulang pada Pebble Indonesia dengan menggunakan metode Seven Basic Rules, FTA, dan FMEA. Untuk tujuan penelitian, pertama, mahasiswa dapat mengetahui dan menganalisis jenis cacat dan faktor penyebabnya pada produk kain daur ulang. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pengendalian kualitas pada produk kain daur ulang menggunakan Seven Basic Tools, FTA, dan FMEA. Yang ketiga, mahasiswa dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan untuk Pebble Indonesia. Kemudian untuk manfaat penelitian yang pertama, mengetahui serta memahami bagaimana menganalisis jenis cacat serta faktor yang mempengaruhi defek pada produksi kain daur ulang. Yang kedua, mampu untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi metode New Seven Basic Tools, FTA hingga FMEA dalam pengendalian defek pada produksi kain daur ulang. Lalu yang ketiga, mampu untuk memberikan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi jumlah defek pada produksi kain daur ulang di Pebble Indonesia. Kemudian pada bab 2 terdapat landasan teori. Yang pertama, terdapat definisi kualitas, yaitu kualitas merupakan penekanan pada ciri-ciri yang diutamakan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kemudian ada teori pengendalian kualitas yang mana merupakan suatu proses yang dilakukan untuk melihat apakah produk yang dihasilkan oleh proses produksi pada unit bisnis itu sesuai dengan yang diharapkan serta melakukan tindakan perbaikan terhadap proses produksi jika ada produk yang dihasilkan jika tidak sesuai keinginan. Kemudian ada Seven Basic Tools, di mana merupakan alat bantu dalam manajemen kualitas yang digunakan untuk memetakan permasalahan, menyajikan data secara sistematis, serta mengidentifikasi penyebab masalah agar dapat dipahami. Yang mana terdapat 7 alat tersebut meliputi check sheet, kemudian ada cause and effect diagram fishbone, kemudian ada diagram Pareto, histogram, control chart, scatter diagram, dan flowchart diagram. Kemudian terdapat metode FTA, yang mana merupakan mengidentifikasi hubungan antara faktor penyebab dan ditampilkan dalam bentuk pohon kesalahan. Kemudian dalam metode FMEA, yaitu akan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis kegagalan yang dapat menyebabkan setiap kegagalan fungsi dan untuk menentukan dampak kegagalan yang terkait dengan setiap mode kegagalan. Kemudian terdapat bab 3 yaitu metodologi penelitian, di mana waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di Pebble Indonesia, di tempat warehouse Jalan Wonorejo Timur, nomor 150B Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2025 dengan mengambil data cacat produksi kain daur ulang selama 1 tahun. Kemudian untuk sumber data, di mana dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan yang meliputi kapasitas produksi, tahapan proses produksi kain daur ulang, serta data analisis masalah, penyebab akibat, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Pebble.
Kemudian untuk data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, meliputi profil usaha, jenis mesin dan peralatan, jumlah produksi, serta jumlah produk cacat. Kemudian untuk teknik pengolahan data, di sini penelitian ini menggunakan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisis kecacatan pada produk kain daur ulang di perusahaan Pebble. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan metode TQC, Seven Basic Tools, FTA, dan FMEA. Seven Basic Tools membantu menganalisis dan menyelesaikan masalah kualitas pada suatu produk, FTA sebagai dasar untuk memberikan usulan perbaikan, dan FMEA membantu mencegah kegagalan produksi dan meningkatkan kerja operasional. Kemudian untuk jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang digunakan untuk mengetahui keadaan objek yang akan diteliti dengan menggambarkan keadaan objek yang diteliti. Penelitian ini menggambarkan sejumlah data yang selanjutnya akan dianalisis berdasarkan keadaan nyata yang sedang berlangsung dan melakukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi dari objek yang diteliti. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan secara langsung di lapangan melalui observasi terhadap proses produksi kan daur ulang untuk mengetahui jenis kecacatan yang terjadi serta upaya perbaikannya. Wawancara dengan pemilik dan karyawan terkait alur proses produksi, pelaksanaan quality control, permasalahan yang muncul, dan penanganan yang telah dilakukan serta dokumentasi kegiatan produksi dan proses penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen dan arsip perusahaan Pebble yang berisi data jumlah produksi, jumlah produk cacat, serta jenis kecacatan produk. Kemudian dilanjut pada flowchart. Di sini terdapat yang pertama studi lapangan dan melakukan studi literatur, kemudian menentukan rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian kita identifikasi variabel, yang mana pengumpulan data terdapat data jumlah produksi, data jumlah produk cacat, dan data jumlah tiap jenis kecacatan produk. Kemudian kita menganalisis data tersebut, yaitu dengan mengolah data dengan metode Seven Basic Tools, FTA, FMEA, dan menghasilkan hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, dan setelah itu selesai. Selanjutnya yaitu hasil dan analisis. Di tahap pertama yaitu pengumpulan data. Profil perusahaan, Pebble adalah perusahaan pengolahan tekstil terulang yang mengubah limbah kain menjadi material baru bernilai tinggi dan ramah lingkungan. Untuk deskripsi produk, produk kain daur ulang Pebble terbuat dari limbah tekstil yang diolah menjadi material yang kuat, stabil, dan memiliki corak estetika yang unik dan alami. Karena daya tahan yang tinggi dan sifatnya yang ramah lingkungan, kain ini sangat cocok digunakan untuk industri kreatif yang memproduksi tas, aksesoris, dan berbagai kerajinan lainnya. Berikut adalah karakteristik dari variabel, yaitu benang terurai, motif tidak sirama, dan tepi kain bergelombang. Kemudian berikutnya yaitu adalah operation process start atau OPC. Dapat dilihat untuk operasi itu berjumlah 7 dengan total waktu 1370 detik, pemeriksaan sebanyak 1 dengan total waktu 60 detik, dan penyimpanan 1. Kemudian berikutnya yaitu pengolahan data menggunakan metode Basic Seven Tools. Di sini dapat dilihat untuk check sheet menampilkan 3 jenis kecacatan pada produk kain daur ulang selama minggu 1 sampai minggu 7, yaitu benang-benang keluar, motif tidak seirama, dan tepi kain bergelombang. Total produk kain daur ulang yang cacat dari minggu 1 sampai 7 sebanyak 309 pieces kain yang daur ulang. Dan setelah cek sheet yaitu berikutnya stratifikasi. Eh, di stratifikasi menunjukkan bahwa untuk jumlah cacat benang-benang keluar itu sebanyak 98 unit dengan persentase 32%, motif kain tidak seirama sebanyak 107 unit dengan persentase 35%, tepi kain bergelombang sebanyak 104 unit dengan persentase 34%. Kemudian histogram cacat berdasarkan histogram di atas, distribusi cacat terdiri atas motif tidak seirama sebanyak 107 unit, tepi kain bergelombang 104 unit, dan benang keluar 98 unit. Data tersebut menunjukkan bahwa motif tidak seirama menjadi frekuensi yang tertinggi, sedangkan benang keluar merupakan jenis cacat dengan frekuensi terendah. Berikutnya yaitu diagram Pareto. Dari diagram ini dapat dilihat untuk total dari setiap persentase kumulatif dari benang-benang keluar itu 32%, motif kain tidak siraman 66%, dan tepi kain bergelombang 100%. Kemudian berikutnya yaitu pengolahan data untuk tabel control chart.
memperlihatkan perhitungan pada peta kendali selama 7 minggu dengan akumulasi produksi sebanyak 4.509 unit dan total cacat 309 unit. Berdasarkan data tersebut diperoleh rata-rata upper control limit atau UCL sebesar 0,1485 dan lower control limit atau LCL sebesar 0 dengan nilai sigma 33 rata-rata di 0,0799. Berikutnya yaitu peta kontrol P. Dari peta ini untuk produk kain daur ulang dapat dilihat bahwa tidak ada data yang out of control dan melewati batas atas dan juga batas bawah, sehingga tidak diperlukan revisi atas peta kendali. Berikutnya yaitu untuk diagram scatter yang terdiri atas diagram scatter benang terurai, motif tidak serama, dan tepi kain bergelombang. Dari diagram tersebut terlihat bahwa bentuk sebarannya memiliki hubungan positif, di mana untuk pola diagram menunjukkan hubungan terhadap jumlah produksi yang sama, namun tingkat kecacatan pada produk semakin meningkat. Berikutnya yaitu fishbone, diagram kain. Diagram fishbone memetakan akar penyebab catatan produk ke dalam 5 kategori utama untuk diagram kain, yaitu manusia, mesin, metode, material, dan lingkungan. Faktor manusia dan faktor metode menyoroti masalah kurangnya ketelitian, kelalaian kerja, serta ketidakkonsistenan dalam menjalankan prosedur operasional. Sementara itu, aspek teknis dan fisik meliputi perawatan mesin yang minim, variabilitas kualitas bahan baku, serta kondisi lingkungan kerja yang kurang optimal. Untuk fishbone defect benang terurai pada kain, analisisnya menunjukkan bahwa defek dipicu oleh faktor manusia dan metode, seperti ketidaktelitian operator serta penerapan teknik finishing yang tidak sesuai standar. Aspek teknis berkontribusi melalui kinerja mesin yang tidak stabil dan komposisi material serat yang tidak merata, sehingga tepian kain menjadi rapuh. Kondisi ini diperburuk oleh lingkungan dengan kelembapan tinggi. Kemudian, fishbone defect pada motif tidak serama. Analisis ini menunjukkan bahwa ketidaksiraman motif dipicu oleh kesalahan manusia dalam penataan serat serta penerapan metode yang tidak sesuai dengan standar operasional. Faktor teknis seperti kinerja mesin yang tidak stabil dan komposisi material yang tidak merata turut menyebabkan pergeseran pola pada proses produksi. Kondisi ini diperparah oleh kelembapan lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu fishbone diagram untuk defek tepikan yang bergelombang. Ini disebabkan oleh kesalahan penanganan operator saat menarikan serta penerapan metode pengiringan yang tidak sesuai dengan prosedur. Faktor teknis seperti pengaturan mesin yang tidak presisi dan ketebalan material yang tidak merata turut menyebabkan tekanan tidak konsisten pada tepi kain. Kondisi ini diperburuk oleh kelembapan lingkungan. Berikutnya yaitu pengolahan data metode FTA analis. Di sini dapat dilihat untuk FTA terdiri atas dari 3 defek. Yang pertama untuk defek terurai pada kain, motif tidak sirama, dan tepi kain yang bergelombang. Untuk yang benang terurai pada kain itu menunjukkan bahwa cacat ini keluar akibat kombinasi 4 faktor utama sehingga memerlukan perbaikan menyeluruh pada aspek manusia, mesin, material, dan metode. Kemudian untuk motif tidak seirama ini menunjukkan bahwa cacat motif akibat interaksi faktor manusia, mesin, material, dan metode sehingga memerlukan perbaikan menyeluruh. Kemudian untuk tepi kain bergelombang ini mengidentifikasi cacat akibat kombinasi faktor manusia, mesin material, dan metode yang memerlukan perbaikan menyeluruh pada teknik operator, perawatan mesin, serta kedisiplinan prosedur. Selanjutnya, peringkat severity, di mana severity merupakan penilaian tingkat keseriusan dampak untuk mengukur seberapa besar efek yang ditimbulkan oleh suatu kegagalan. Nilai ini berbanding lurus dengan tingkat keparahan efek tersebut, di mana dampak yang kritis akan menghasilkan skor yang tinggi. Selanjutnya itu peringkat occurrence, di mana ini occurrence ini merujuk pada kemungkinan suatu penyebab akan terjadi dan menghasilkan bentuk kegagalan selama periode penggunaan produk. Occurrence adalah nilai penilaian yang disesuaikan dengan frekuensi yang diperkirakan atau jumlah kumulatif kegagalan yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada peringkat detection. Nilai deteksi berkaitan dengan pengendalian yang ada saat ini. Deteksi merupakan pengukuran terhadap kapasitas dalam mengontrol atau mengendalikan potensi kegagalan yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA, di mana hasil perhitungan RPN menempatkan ketidakkonsistenan kualitas bahan baku sebagai penyebab kegagalan paling dominan dengan nilai tertinggi sebesar 150. Prioritas risiko berikut bersumber dari ketidakstabilan mesin dan peralatan, seperti tekanan atau suhu yang tidak seragam, dengan perolehan nilai RPN sebesar 120.
Di sisi lain, faktor manusia memberikan kontribusi risiko yang lebih rendah dengan nilai RPN antara 45 hingga 80, menandakan bahwa kelalaian operator bukan merupakan pemicu utama kerusakan. Oleh karena itu, strategi perbaikan kualitas harus diprioritaskan pada kontrol material dan stabilitas mesin karena kedua aspek ini memiliki dampak risiko terbesar terhadap cacat produk. Selanjutnya adalah 5W plus 1H. Berdasarkan analisis 5W plus 1H, serangkaian tindakan perbaikan diterapkan untuk meminimalkan cacat benang terurai, motif tidak seirama, dan tepi kain bergelombang. Prioritas utama dilakukan pada peningkatan kontrol bahan baku melalui inspeksi ketat terhadap motif, ketebalan, dan kebersihan serat sebelum diproses. Dari sisi teknis, kinerja mesin dioptimalkan melalui kalibrasi tekanan sepatu jahit, perawatan rutin, serta pengesahan pisau pemotong demi presisi operasi. Proses penjaminan kualitas juga diperketat dengan penggunaan template motif dan checklist evaluasi untuk mendeteksi kesalahan pola lebih awal. Kondisi lingkungan produksi turut diperbaiki lewat pengendalian suhu, ventilasi, dan tata cara penyimpanan material untuk menjaga kestabilan bentuk kain. Dan yang terakhir, aspek sumber daya manusia dikuatkan melalui pelatihan teknik dan pengaturan beban kerja guna meningkatkan konsistensi dan stabilitas produksi secara menyeluruh. Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan dari tugas besar ini yaitu satu, hasil pengamatan menunjukkan terdapat 3 defek utama pada proses produksi kain daur ulang di Pebble, yaitu benang terurai, motif tidak seirama, dan tepi kain bergelombang. Ketiga, defek tersebut dipengaruhi oleh faktor material, manusia, mesin, metode kerja, dan lingkungan. Defek benang terurai terutama disebabkan oleh kualitas serat yang rapuh, benang kendor, serta kurangnya ketelitian operator. Defek motif tidak seirama dipicu oleh variasi ketebalan bahan dan ketidakakuratan penandaan pola, sedangkan defek tepi kain bergelombang disebabkan oleh kelembapan ruang produksi, teknik penataan kain yang kurang tepat, dan kestabilan mesin jahit. Yang kedua, analisis menggunakan Seven Tools, FTA, dan FMEA memberikan gambaran jelas mengenai penyebab dan tingkat risiko setiap defect. FTA menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan material dan kestabilan mesin merupakan akar masalah yang utama berdampak langsung pada kualitas produk. Hasil FMEA menunjukkan nilai RPN tertinggi pada faktor material untuk cacat motif tidak seirama, yaitu 150, diikuti faktor mesin dan inspeksi yang kurang efektif pada cacat tepi kain bergelombang dengan RPN 120. Hal ini menunjukkan perlunya fokus perbaikan pada seleksi bahan baku, perawatan mesin, dan standarisasi metode kerja dan pengetatan SOP. Berdasarkan yang ketiga, berdasarkan hasil analisis, perusahaan disarankan untuk memperketat pemeriksaan bahan baku melalui incoming quality control, melakukan perawatan dan kalibrasi mesin secara berkala, serta memperbaiki pengelolaan lingkungan produksi, khususnya kelembapan ruang. Selain itu, diperlukan pelatihan operator terkait teknik penggunaan kain, penggunaan alat bantu pola, dan peningkatan disiplin kerja untuk meminimalkan human error. Penerapan rekomendasi ini diharapkan dapat menurunkan tingkat defek, meningkatkan kualitas produk, dan menjaga kepuasan pelanggan. Untuk saran kepada pihak perusahaan, pengolahan kain daur ulang disarankan untuk meningkatkan sistem quality control pada seluruh tahapan produksi, mulai dari penerimaan bahan baku hingga penjahitan. Hal ini dapat dilakukan mulai penerapan standar seleksi bahan baku yang lebih ketat, kalibrasi mesin secara rutin, perbaikan prosedur kerja, serta pengaturan suhu dan kelembapan produksi untuk meminimalkan cacat. Kemudian untuk pihak peneliti yang pertama perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai karakteristik dan standar kualitas bahan baku seperti seleksi lebih akurat dan risiko cacat akibat variasi ketebalan, motif, dan kelembapan dapat diminimalkan. Kedua, penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan sistem pengendalian mutu berbasis digital seperti inspeksi otomatis atau pembacaan pola terkomputerisasi untuk meningkatkan ketepatan deteksi cacat produk. Ketiga, penelitian perlu mempertimbangkan penggunaan model prediktif seperti machine learning untuk memprediksi potensi defek berdasarkan faktor material, mesin, operator, dan lingkungan sehingga perbaikan dapat dilakukan secara proaktif. Kemudian ini daftar pustaka dari tugas besar PPM kami. Dan ini lampiran yang berupa hasil kuesioner dan dokumentasi dari tugas besar ini. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.